Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putu Ade Haryasta Martana SHMH. Dalam kesempatan ini, sebagai dosen ASN P3K pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran kali ini dengan menggunakan instrumen mata kuliah Hukum Agraria. Pemaparan saya akan meliputi rencana pembelajaran semester, tentunya dari mata kuliah Hukum Agraria, yang memuat deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan pada akhirnya mengenai sistem penilaian mata kuliah. Berikut penjabaran dari RPS mata kuliah Hukum Agraria. Berikut merupakan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Hukum Agraria. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah 24 SIH D01X023. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berstatus wajib program studi yang dapat ditempuh mahasiswa pada semester 3 dengan mata kuliah prasyarat adalah mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Deskripsi mata kuliah ini bahwa mata kuliah hukum agraria mengkaji landasan filosofis, historis, dan yuridis pengaturan agraria di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UU-PA. UU-PA tersebut merupakan dasar yuridis hukum agraria nasional. Mata kuliah ini mencakup ruang lingkup dan objek hukum agraria, kemudian sejarah hukum agraria, baik itu sebelum maupun sesudah kemerdekaan, kemudian sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, kemudian hukum agraria nasional, land reform, hak-hak atas tanah, pengurusan dan pendaftaran hak atas tanah, serta berakhirnya hak atas tanah, dan tujuan perkuliahan ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang agraria, kemudian memahami implementasi hukum agraria dalam praktik, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum agraria kontemporer seperti konflik agraria, alih fungsi lahan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk CPL yang dibebankan pada mata kuliah hukum agraria adalah P1, P2, dan P3 untuk pengetahuan, KU1, KU3 untuk keterampilan umum, dan S9 untuk sikap. Kemudian untuk capaian pembelajaran, mata kuliah terdiri dari CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3, di mana CPMK 1 terkait kemampuan menjelaskan asas prinsip norma dan dalam hukum agraria, CPMK 2 terkait kemampuan untuk mendiskusikan akibat-akibat hukum yang timbul dalam pengimplementasian aturan hukum di bidang hukum agraria, dan CPMK 3 terkait kemampuan untuk menganalisa persoalan-persoalan hukum agraria. Materi pembelajaran sebagaimana diuraikan pada bagian bahan kajian pada RPS, di mana materi pembelajaran mata kuliah hukum agraria ini yang pertama, pengertian ruang lingkup dan objek hukum agraria, kemudian sejarah hukum agraria sebelum dan sesudah kemerdekaan, kemudian sejarah pembentukan UU-PA, kemudian hukum agraria nasional, kemudian land reform, kemudian hak-hak atas tanah, kemudian pengurusan dan pendaftaran hak atas tanah, serta berakhirnya hak atas tanah. RPS ini juga mengakomodir ketentuan mengenai 16 kali pertemuan dalam satu semester, di mana seluruh materi pembelajaran atau bahan kajian itu dibahas mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ke-16. Sebagaimana terlihat dalam pertemuan pertama atau pertemuan minggu yang pertama, di mana setelah mengikuti pertemuan pertama ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan definisi
hukum agraria. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan untuk mampu menjelaskan hal-hal yang diatur dalam UPA dan segala sesuatu yang menjadi objek hukum agraria. Kemudian untuk kriteria indikator atau capaian pertemuan ini adalah ketepatan pemahaman pada definisi hukum agraria dan ketepatan penjelasan mengenai hal-hal yang diatur dan merupakan objek hukum agraria. Dalam RPS jelaskan pula teks, slide audio, video, maupun tautan internet yang merupakan sumber materi pendukung pembelajaran. Lebih lanjut untuk sistem pembelajaran atau perkuliahan, pada RPS ini menggunakan metode yaitu secara online atau sinkron maya dan tatap muka langsung face to face atau sinkron langsung. Agar mahasiswa dapat lebih mendalami materi sebagaimana dapat terlihat pada bagian beban waktu pembelajaran, RPS ini juga menggunakan metode asinkron mandiri melalui kegiatan pembelajaran mandiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran yang digunakan adalah blended learning. Sistem pembelajaran tersebut terkait dengan metode pembelajaran yang digunakan, di mana dapat terlihat pada bagian beban waktu pembelajaran dan asesmen pembelajaran yang menggunakan pembelajaran mandiri, tugas terstruktur, pertemuan langsung, literatur review, tes, quiz, rubrik, diskusi kelompok, dan presentasi. Media pembelajaran sebagai penunjang sistem dan metode pembelajaran menggunakan perangkat komputer atau laptop. Kemudian gadget, serta juga menggunakan learning management system. Serta learning management system yang atau LMS eh, yang dalam hal ini yang digunakan di Fakultas Hukum Universitas Udayana yaitu adalah oase unut.ac.id. Kemudian untuk mendukung metode sinkron maya digunakan pula aplikasi Zoom. Untuk metode sinkron langsung didukung media pembelajaran berupa laptop, proyektor, dan alat tulis. Lebih lanjut untuk metode asinkron mandiri didukung pula oleh media pembelajaran berupa video yang dapat diakses secara online sebagaimana digunakan pada pertemuan ke-6 dan ke-7. Kemudian buku digital atau e-book sebagaimana digunakan pada pertemuan ke-9 sampai ke-12. Sebagai pendukung digunakan juga LMS, yaitu media platform digital untuk mendukung, mengelola, dan mendistribusikan materi dalam perkuliahan ini. Dalam hal ini kita menggunakan di Fakultas Hukum Universitas Udayana menggunakan LMS OASE. Jadi dapat dilihat bahwa RPS ini telah mengakomodir materi, sistem, dan metode pembelajaran secara komprehensif mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan
ke-16. Di mana pada pertemuan ke-8 akan diadakan UTS atau ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 juga akan diadakan ujian akhir semester untuk menilai tercapainya kemampuan akhir mahasiswa dan kriteria atau indikator capaian. Untuk sistem penilaian mata kuliah, pada RPS ini menggunakan dua proporsi penilaian, yaitu formative assessment dan summative assessment. Formative assessment terdiri dari tugas-tugas literatur review dengan proporsi 25%, kemudian tugas analisis kasus dengan proporsi 25%, serta kuis, ya termasuk juga di dalamnya aspek keaktifan dengan proporsi 10%. Untuk summative assessment terdiri dari UTS dan UAS masing-masing dengan proporsi 20%. Untuk rentang penilaian atau grading scale, ini terbagi menjadi beberapa segmen. Jadi nilai 80 sampai 100 itu dikonversi menjadi A, untuk 70 sampai 80 itu B+, 65 sampai 70 itu B, 60 sampai 65 C+, 55 sampai 60 C, 45 sampai 50 D, dan di bawah 45 dikonversi sebagai nilai E. Berikut merupakan daftar pustaka atau literatur yang digunakan pada pelaksanaan perkuliahan hukum agraria, sehingga mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan literatur ketika mengikuti perkuliahan ini. Baik, sekian pemaparan mengenai rencana pembelajaran semester dari mata kuliah hukum agraria, dan berikut akan saya sampaikan juga proses pembelajaran atau micro teaching mata kuliah hukum agraria. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan selamat pagi untuk adik-adik semua. Jadi kita bertemu dalam yang pertama kali dalam mata kuliah hukum agraria kelas A. Jadi saya sebagai pengampu mata kuliah hukum agraria, saya Putu Ade Haryesta Martana. Ya, silakan dipanggil Bapak Ade. Saya sebagai pengampu mata kuliah hukum agraria dari kelas A ini. Jadi saya akan mengisi kelas ini dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Nah, jadi sebagaimana sudah saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai RPS. Jadi pertemuan mata kuliah hukum agraria ini akan terlaksana dalam 16 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama kita sebelumnya sudah membahas mengenai RPS, kemudian kontrak perkuliahan, serta bagaimana proses penilaian metode pembelajaran yang digunakan dalam kelas hukum agraria ini. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang kedua. Ya. Pada kali ini kita akan langsung membahas materi, yaitu terkait dengan pengertian, kemudian juga ruang lingkup serta objek daripada hukum agraria. Oke, jadi sesuai dengan RPS ini, pada pertemuan ini kemampuan akhir yang diharapkan itu adalah adik-adik itu mampu untuk menjelaskan definisi daripada hukum agraria. Kemudian selanjutnya mampu untuk menjelaskan hal-hal yang diatur dan yang menjadi objek hukum agraria. Jadi saya harapkan setelah mendengarkan materi yang saya sampaikan, adik-adik mampu untuk
menjelaskan definisi hukum agraria dan menjelaskan apa saja yang menjadi objek serta ruang lingkup hukum agraria. Nah, oke, jadi berikut adalah materi PowerPoint mengenai pengertian ruang lingkup dan objek daripada hukum agraria. Oke. Kemudian untuk presensi, ini sudah sesuai dengan presensi. Ini perlu saya tekankan juga, sebab untuk presensi itu selain menjadi salah satu indikator penilaian, juga menjadi penentu apakah nanti adik-adik lulus menempuh mata kuliah hukum agraria ini atau tidak. Baik, terkait dengan pengertian ruang lingkup dan objek hukum agraria, nah, kita akan pertama-tama membahas pengertian hukum agraria secara etimologis atau dari arti kata. Nah, jadi hukum agraria ini saya kutip dari bukunya Bapak Budi Harsono. Nah, jadi beliau menyatakan bahwa agraria ini berasal dari bahasa Latin. Nah, itu berasal dari kata agrarius dan juga ager. Kemudian ini diserap dalam bahasa Yunani menjadi agros, dan dalam bahasa Belanda aker, yang artinya adalah tanah pertanian. Nah, jadi pada awalnya atau secara etimologis agraria ini artinya adalah tanah pertanian. Nah, pengertian ini kemudian juga digunakan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang kita kenal sebagai UUPA. Adik-adik pernah membaca UUPA? Pernah. Oke, jadi salah satu hal yang wajib adik laksanakan sebagai mahasiswa yang menempuh mata kuliah hukum agraria adalah yang pertama tentunya adik-adik harus membaca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, sebab hampir sebagian besar pokok permasalahan yang kita bahas dalam mata kuliah ini itu pengaturannya terdapat dalam UUPA. Nah, jadi dalam UUPA ternyata tidak terdapat pengertian secara eksplisit yang menjelaskan mengenai apa itu agraria. Nah, jadi tidak ada pengertian secara eksplisit yang khusus mengatur mengenai apa itu agraria. Nah, tetapi dalam UPA itu ya terdapat ya pengaturan-pengaturan yang memang secara implisit harus kita kaji, harus kita rumuskan lebih lanjut untuk mendapatkan apa itu pengertian daripada agraria. Nah, diantaranya adik-adik ya silahkan nanti membaca bagian menimbang huruf A dan berpendapat bagian berpendapat huruf A dari UUPA. Nah, kemudian lebih lanjut yang terdapat dalam batang tubuh, pengaturan dalam pasal 1, pasal 2 ayat 1, pasal 4, 5, 14, 16, 46, 47, dan pasal 48, serta bagian penjelasan undang-undang. Nah, yang paling jelas itu adik-adik bisa baca dalam pasal 4 ayat 1 UUPA. Nah, sebelumnya sudah saya wajibkan adik-adik untuk membawa UUPA. Nah, silahkan siapa yang bisa membacakan ya pasal 4 ayat 1 UUPA, silahkan. Nama dan NIM-nya, Dek. Jadi dari pasal 4 ayat 1 itu cukup jelas ya. Nanti bisa kita gambarkan terutama mengenai ruang lingkup agraria. Silahkan. Baik, izin Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilo Putri Sekar Utami Dewi, NIM saya 2304551 izin untuk membacakan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang UUPA.
pasal 4 ayat 1 yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Sekian Bapak, terima kasih. Oke. Nah, bisa ditambahkan deh, coba dibaca pasal 2 ayat 1. Nah, atau mungkin bisa dibantu teman yang lain, silahkan. Baik, izin menjawab Bapak. Perkenalkan, nama saya Intan dengan NIM akhir 1402, pasal 2 ayat 1 itu ada bunyinya atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Sekian Bapak. Baik, ya, terima kasih. Jadi tadi berdasarkan UU PA, diantaranya pasal 4 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1, di sana secara implisit ya, tidak secara terang memang menyebutkan apa itu agraria, apa itu ruang lingkupnya, tetapi dapat kita simpulkan bahwa agraria itu termasuk permukaan bumi yang disebut tanah. Kemudian tadi juga dalam pasal 2 ayat 1, agraria itu mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang bisa kita sering diakronimkan sebagai baraka. Jadi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tapi lebih lanjut, kalau adik-adik baca bagian considerance dan juga bagian penjelasan daripada UPA, juga dapat disimpulkan bahwa kata agraria atau kata agraris ini dipergunakan untuk menggambarkan corak dari susunan kehidupan termasuk perekonomian rakyat Indonesia. Ya, ini juga dapat dipahami karena UPA itu dibentuk tahun 1960. Jadi 1960 belum corak atau mata pencaharian masyarakat itu lebih banyak di bidang pertanian dan perkebunan, sehingga sangat tepat UPA itu menggunakan istilah agraria karena itu menggambarkan corak dan mata pencaharian kebanyakan masyarakat Indonesia ketika itu. Nah, kemudian yang kedua mengenai materi. Nah, materi yang diatur ruang lingkup daripada agraria itu adalah baraka, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian juga lebih spesifik lagi, sebagaimana tadi sudah dibacakan di pasal 4 ayat 1, hak yang diatur itu meliputi hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Jadi nanti silakan lebih lanjut adik-adik baca kembali UPA dan mulai dari bagian menimbang, berpendapat, batang tubuh, dan bagian penjelasan, adik-adik bisa mengambil kesimpulan ya sebagai yang sudah saya sampaikan ini. Dalam UPA, nah pengertian tanah, nah, dalam UPA itu diatur, memang tidak juga diatur secara eksplisit, tetapi kita bisa simpulkan dari pasal 4 ayat 1 tadi sudah dibacakan, tanah itu merupakan bagian dari permukaan bumi. Nah, permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Tetapi UPA itu hanya mengatur satu aspek saja dari tanah, yaitu hanya aspek yuridisnya saja. Berbeda dengan teman-teman kita misalnya yang kuliah di Fakultas Geologi misalnya. Jadi mereka mempelajari tanah dalam aspek yang lain. Misalnya ya tanah yang vulkanik atau tanah yang lain. Tetapi di sini UPA hanya membahas satu aspek dari tanah, yaitu dalam pengertian yuridis, yaitu hak. Dalam hal ini hak-hak atas tanah. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian tanah itu merupakan bagian tertentu dari permukaan bumi yang berbatas dan berdimensi 2. Nah, berdimensi 2 itu artinya ada panjang dan lebar.
berbeda dengan yang berdimensi 3. Kemudian lebih lanjut, adik-adik bisa membandingkan dengan PP nomor 24 tahun 97. Nah, ini juga sudah ada perubahannya, tapi ini saya hanya gunakan sebagai pembanding. Jadi dalam PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, di sana diatur bahwa bidang tanah itu adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas. Jadi ada batas-batasnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan pengertian ruang, sebagaimana tadi sudah disampaikan, ruang itu adalah wadah. Nah, wadah. Jadi kalau tanah itu berdimensi 2, ruang itu berdimensi 3 atau 3 dimensi. Jadi selain panjang, lebar, ada juga tinggi atau ada juga kedalamannya. Oke. Jadi secara normatif ada perbedaan pengertian tanah, ruang, dan kemudian baru kita bahas mengenai agraria. Nah, saya mengutip pandangan AP Parlindungan, menurut beliau agraria itu dapat dibagi menjadi 2. Agraria dalam arti sempit itu hanya mengatur mengenai hak atas tanah saja, dan agraria dalam arti luas yang mengatur mengenai seluruh komponen daripada agraria, yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, ruang lingkup agraria ini juga serupa dengan yang diatur dalam TAP MPR nomor 9 Romawi /MPR /2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan SDA, di mana ruang lingkup agraria itu melingkupi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kalau kita lihat dalam arti luas, ini tersebar dalam berbagai lembaga. Misalnya yang pertama, ada yang namanya Badan Pertanahan Nasional. Ini kewenangannya di bidang atau dalam lingkup pertanahan. Kemudian Kementerian Kehutanan. Ini wewenangnya di bidang kehutanan. Itu juga merupakan salah satu objek atau ruang lingkup dari agraria. Kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini juga merupakan salah satu lembaga yang kewenangannya di bidang agraria. Oke, kemudian juga ada Kementerian Perikanan Kelautan dan juga institusi yang terkait. Khusus mengenai pertanahan, kewenangannya ada pada BPN RI. Oke, terakhir pengertian hukum agraria bisa kita simpulkan dari pengertian-pengertian tadi. Tetapi di sini saya ingin mengutip pandangan dari Budi Harsono. Jadi beliau menyatakan bahwa hukum agraria itu merupakan kelompok berbagai bidang ilmu yang masing-masing pada pokoknya itu adalah mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu, yaitu baraka, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang kesemuanya itu merupakan pengertian agraria. Baik, oke. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan adik-adik membaca, mempelajari, melakukan pembelajaran mandiri dengan membaca materi yang sudah saya sampaikan. Ini juga sudah saya sampaikan sebelumnya melalui penjelasan RPS. Nah, jadi silahkan dibaca untuk kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Karena kita sudah mencapai batas akhir perkuliahan, perkuliahan ini akan saya akhiri. Kita bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan adik-adik melakukan pengayaan mandiri dengan melihat, menonton link YouTube yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. Ya, baik.